Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Ati. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Apa saja yang akan kita bahas dalam persamaan kuadrat? Yang pertama adalah bentuk umum persamaan kuadrat, kita singkat menjadi PK. Yang kedua adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat, PK. Yang ketiga adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Dan yang keempat adalah menyusun persamaan kuadrat baru. Kita langsung mulai. Yang pertama, bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat dinyatakan sebagai AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana X kuadrat dan X kuadrat dan X adalah variabel. Lalu A dan B adalah koefisien. A adalah koefisien dari variabel X kuadrat dan B adalah koefisien dari variabel X. C adalah konstanta. A, B, dan C harus berupa bilangan real. Lalu nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0, karena jika A-nya 0, maka persamaannya menjadi BX plus C sama dengan 0. BX plus C sama dengan 0 adalah persamaan linear, bukan persamaan kuadrat. Contohnya, 2x kuadrat min 5x plus 3 sama dengan 0. Maka A-nya sama dengan 2, lalu B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 3. Nah, dari persamaan kuadrat ini, kita turunkan menjadi jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah akar real. Akar real jika nilai diskriminannya, D-nya lebih besar dari 0. Yang kedua, akar kembar jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Dan yang ketiga, akar imajiner jika nilai diskriminannya kurang dari 0. Apa itu nilai diskriminan? D, disingkat diskriminan, dia adalah B kuadrat min 4AC. Jadi jika nilai B kuadrat 4AC-nya lebih besar dari 0, maka akarnya real. Akarnya real di sini biasanya akarnya berbeda. Dua-duanya tidak sama. Oke, kalau akarnya di sini B kuadrat 4AC-nya sama dengan 0, maka kalian memperoleh dua akar yang sama, akarnya kembar. Untuk yang akar imajiner mungkin nanti akan dijelaskan ketika sudah mencari akar. Oke, kita lanjut. Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan pemfaktoran. Bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk X kuadrat plus BX plus A kali C. Jadi A-nya yang di sini kita kalikan ke belakang sehingga menjadi A kali C sama dengan 0. Oke, kemudian dicari dua buah bilangan M dan N, di mana M plus N itu sama dengan B, jadi M ditambahkan N akan menjadi B, lalu M jika dikalikan dengan N akan menjadi AC. Contoh, 5x kuadrat min 24x min 5 sama dengan 0. Diubah terlebih dahulu menjadi x kuadrat min 24x min 5 kali min 5 jadi min 25 sama dengan 0. Oke, kita cari M plus N, angka yang kalau dijumlahkan, dua buah bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 24, tapi jika angka itu dikalikan, maka hasilnya adalah min 25. Oke, biasanya kalian di SMP diajarkan dalam bentuk seperti ini. Kali min 25, lalu dijumlah hasilnya min 24. Kita peroleh min 25 dan 1. Min 25 dikali 1 hasilnya min 25. Min 25 ditambah 1 hasilnya min 24. Jadi diperoleh M-nya adalah min 25 dan N-nya adalah 1. Jika dibalik juga boleh. Misal M-nya yang 1 dan N-nya yang min 25. Sama saja. Oke, lalu kita bentuk
persamaannya. Setelah itu, bagi A-nya tadi 5, oke, dengan masing-masing M dan N. Menjadi A per M, oke, sama dengan 5 per min 25. Kita sederhanakan menjadi 1 per min 5. Sehingga diperoleh faktor yang bagian atas menjadi X. Oke, koefisien pada variabel X. Dan yang bagian bawah adalah di sini, min 5. Oke, sekarang kita bagi A dengan N-nya. A bagi N sama dengan 5 dibagi 1. 5 dibagi 1, N-nya A-nya 5 bagi 1, sehingga diperoleh faktor 5X plus 1. Plus, karena di sini positif, jadi dia mengikuti plus 1. Jadi, 5X kuadrat min 24X min 5 sama dengan 0. Faktornya adalah X min 5 dan 5X plus 1 sama dengan 0. Oke, sehingga kita peroleh X min 5 sama dengan 0 atau 5X plus 1 sama dengan 0. Untuk yang bagian depan berarti kita peroleh X-nya sama dengan 5. Untuk yang bagian belakang berarti kita peroleh X-nya sama dengan min 1 per 5. Kita lanjutkan. Nah, kita masih menggunakan cara yang sama. 5X kuadrat min, contoh yang sama, maaf. 5X kuadrat min 24X min 5 sama dengan 0. Diubah menjadi X kuadrat min 24X min 25. Ini langkahnya tadi masih sama sampai ketemu M dan N. Hanya berbeda cara di mencari faktornya. Oke, kita sebut sebagai cara 2. Nah, untuk cara 2 ini bentuknya seperti ini. Jadi, karena awalnya A-nya 5, oke, kita langsung tuliskan 5X. Masih 5X. Min M-nya. Oke, kasihkan M-nya, nilai masukkan plus M-nya di sini, min 25. Lalu 5X, N-nya plus 1. Nah, ini dibagi dengan 5. Dari mana 5-nya? Karena A-nya 5 tadi. Oke, jadi 5 ini dari A, ini juga dari A. 5 yang di bawah ini juga dari A-nya. Nah, lalu kita keluarkan 5 dari salah satu faktor di sini. Pasti bisa dikeluarkan salah satunya. Oke, kita keluarkan yang di sini, 5-nya dikeluarkan sehingga 5 dikali X min 5. Ini kalau dimasukkan lagi, 5 kali X, 5X, 5 kali min 5, min 25. Kembali seperti semula. Oke, yang di belakang tidak dirubah karena ini perkalian. Oke, jadi masing-masing saja jadi 5 kali X min 5 dikali 5X plus 1 per 5. Nah, 5-nya kita coret. 5 ini dengan 5 ini kita coret. Oke, sehingga kita peroleh X min 5 dikali 5X plus 1 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi kelanjutannya. Di akhirnya kita peroleh X-nya 5 atau X-nya sama dengan min 1 per 5. Oke, kita lanjut. Nah, masih menggunakan contoh yang sama. Ini adalah cara 3. Ini adalah cara yang paling sering Ibu ajarkan ketika di kelas. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi, silang seperti ini. Nah, di bagian awal sini nanti, di bagian depan sini, ini adalah kita uraikan, kita cari faktor dari 5. Faktor dari 5 kita cari berarti 1 kali 5 atau 5 kali 1 sama saja. Yang penting ini dikalikan, ketika dikalikan menghasilkan 5. Oke. Lalu kita cari angka yang di sini, yang di belakang sini. Ini juga hasilnya yang bagian C. Jadi konstantanya. Ini kita faktorkan 5, min 5 yang di belakang, min 5 ini menjadi perkalian di sini, di bagian belakang sini. Nah, nanti kita kalikan 5 kali yang di sini, 1 kali yang di sini. Hasil kalinya ketika dijumlahkan akan menghasilkan B, min 24. Oke, kita uraikan min 5-nya menjadi
min 5 kali 1. Oke, ini kita kalikan silang. Min 5 kali min 5 sama dengan min 25, lalu 1 kalikan 1 kita peroleh 1. Nah, kita jumlahkan. Oke, min 24. Kalau kalian misalkan terbalik, misal nih terbalik, ini yang 1 dulu, itu lalu ini yang min 5, maka hasilnya tidak akan menghasilkan min 24. Nah, kalau ini 1, berarti kan jadi 5 kali 1, 5. Lalu 1 kalikan min 5 adalah min 5. Nanti dijumlahkan hasilnya 0. Nah, jumlah di sini harus min 24. Harus min 24. Nah, menuliskan faktornya seperti ini. Jadi, tidak ke arah bawah, tapi ke arah samping. 1 dengan min 5, lalu 5 dengan 1. Jadi, ini kita tuliskan sebagai X min 5 dan 5X plus 1 sama dengan 0. Oke, ke bawahnya masih sama, hasil akhirnya X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1/5. Berikutnya, Ibu akan kasih contoh soal lagi dan kita selesaikan dengan cara 3 ini. Oke. Nah, untuk yang contoh yang berikutnya, Ibu sembunyikan, kita kerjakan bersama-sama agar lebih paham caranya. Contoh yang kedua ada 3x kuadrat plus 4x min 15 sama dengan 0. Oke, kita ubah yang di sini, yang di bagian depan sini, oke, menjadi perkalian. Ketika dikalikan hasilnya 3. Kita faktorkan 3. Berarti di sini adalah 3. Di sini kemungkinan adalah 1. Oke. Lalu hasilnya di sini nanti kalau dijumlahkan adalah 4. Kita cari angka berapa kali berapa yang kalau dikalikan, berapa dengan berapa kalau dikalikan hasilnya min 15. Misal di sini 3. 3 dengan 5. Oke, tinggal kita kalikan. Di sini akan kita peroleh 3. Lalu ini ke sini kita akan peroleh 15. Nah, dari angka 3 dan 15 ini tidak mungkin mendapatkan angka 4. Kalau dijumlahkan tidak mungkin 4. Berarti kita ganti. Misal ini yang 5-nya, lalu ini yang 3. Oke, sehingga ini kalau dikalikan 3 kali 3, ini kita peroleh 9, lalu 1 kali 5 kita peroleh 5. Nah, 5 dan 9 bisa kita peroleh angka 4, tapi gimana biar 4? Berarti di 5-nya harus negatif. Nah, karena di 5-nya negatif, berarti di sini juga harus bernilai negatif. Oke, ini juga harus negatif. Kenapa negatifnya harus di sini, tidak di sini? Karena ini 3-nya positif, jadi 3 kali 1 harus bernilai 3. Kalau yang di sininya negatifnya ditaruh atau diletakkan di 1 menjadi min 1, maka 3 kali min 1 jadi min 3. Itu tidak boleh. Sedangkan kalau ininya tadi diletakkan di min 1, nanti 5 kali 3 jadi plus 15. Padahal di sini harus menghasilkan min 15. Oke, berarti minnya memang di sini. Jadi min 5 kali 3 kita peroleh min 15. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti jadi 3x plus 3x kuadrat plus 4x min 15, faktornya adalah 3x min 5. Yang kedua adalah x plus 3. Oke, 3x min 5 dan x plus 3. Ini hasilnya adalah 3x min 5 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 5/3 atau yang di sini berarti X-nya sama dengan min 3. Oke. Lagi. Nah, contoh 3. Min 6X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0.
min 6. Kita ubah dulu 6-nya, misalkan menjadi 3 kali 2. Nah, lalu di sini hasilnya harus 7. Nah, di sini ada 3 dengan 1. 3 ya, 3 berarti kita ubah menjadi 3 dengan 1. Oke, ini kalau dikalikan berarti ini menghasilkan 6, ini dikalikan menghasilkan 3. Nah, dari 6 dan 3 tidak mungkin diperoleh 7. Jadi kita balik saja, ini yang 1, lalu ini yang 3. Sehingga kita peroleh ini adalah 2 dan ini adalah 9. Agar menghasilkan 7, maka 2-nya harus bernilai negatif. Nah, agar negatif karena 3-nya di sini positif berarti tidak mungkin di 1, tapi di 2-nya. Oke. Di 2. Nah, di 2 ya, jadi 3 kali min 2 pas ketemunya min 6. Sehingga kita peroleh faktornya untuk min 6x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0 adalah, yang pertama adalah ini 3x plus 1, kita tuliskan 3x plus 1, lalu yang ini adalah min 2x plus 3, min 2x plus 3. Oke, sehingga kita peroleh 3x plus 1 sama dengan 0 atau min 2x plus 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x-nya yang pertama adalah negatif, karena ini positif ya, berarti di sini jadi negatif 1/3 atau x-nya yang di sini adalah 3/2. Ya, min 3 per min 2. Sehingga kita peroleh 3/2. Nah, demikian untuk memfaktorkan, mencari akar dengan cara pemfaktoran. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Cara yang kedua setelah pemfaktoran adalah menggunakan rumus ABC. Nah, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Rumus ABC-nya x1, 2, berarti ini maksudnya akar 1 dan akar yang kedua. Min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini rumusnya. Oke, contoh kita pakai contoh yang pertama. 5x kuadrat min 24x min 5 sama dengan 0. A-nya 5, B-nya min 24, dan C-nya min 5. Kita masukkan ke rumus. Berarti min B jadi min 24 plus minus akar B kuadrat, berarti min 24 kuadrat, min 4 kali A, A-nya 5, kali C, C-nya min 5, per 2 kali A, A-nya 5. Oke, kita peroleh ini min jadi 24 plus minus min 24 dikuadratkan 576, lalu ini jadi plus 100 per 2 kali 5, 10. X12-nya kita peroleh 24 ditambah 676 per 10. Nah, sekarang kita uraikan. Oke, 676-nya kita akarkan menjadi 26. Jadi 24 plus minus 26 per 10. Ini sekarang kita ambil yang X1-nya adalah 24 plus 26 per 10 atau X2-nya 24 min 26 per 10. Jadi gunanya plus minus di sini, plus minusnya adalah yang satu memakai plus, yang satunya memakai minus. Oke, sehingga kita peroleh X1-nya adalah 50 per 10, X2-nya adalah min 2 per 10. Jadi X-nya adalah 5 atau
min 1/5. Nah, sama. Jadi mau menggunakan rumus ABC, mau menggunakan pemfaktoran, hasilnya akan sama. Biasanya menggunakan rumus ABC jika untuk pemfaktoran sudah sangat sulit atau kalian sudah mentok, maka gunakanlah rumus ABC. Karena kemungkinan jika kalian tidak bisa memfaktorkan, biasanya di sini ya akarnya di sini tidak dapat diakarkan. Kalau ini masih dapat diakarkan, biasanya tidak dapat diakarkan. Nah, yang tadi, yang jenis-jenis akar, akar yang ketiga adalah akar imajiner. Akar imajiner itu nanti jika D-nya kurang dari 0, berarti ketika B kuadrat min 4AC-nya kurang dari 0 atau negatif. Tidak ada akar yang bernilai negatif, karena akar seperti ini pangkatnya 2. Ingat ya, kalau dipangkatkan 2 tuh pas mau negatif mau positif kan, hasilnya akan selalu positif. Jadi ketika ada di dalamnya bernilai negatif, maka dia disebut sebagai akar imajiner. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Latihan soal. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X plus 2 pangkat X plus 1 min 24 sama dengan 0. Ini soalnya sudah lebih sulit tingkatannya. Jawab. Nah, 2 pangkat 2X plus 2 pangkat X plus 1 min 24 sama dengan 0, kita misalkan terlebih dahulu. 2 pangkat X kita misalkan sebagai P. Kita misalkan boleh P, boleh M, boleh Q, terserah, bebas. Kita misalkan di sini sebagai P, maka diperoleh 2 pangkat 2X plus 2 pangkat X plus 1 min 24 sama dengan 0. Kita uraikan menjadi 2 pangkat X kuadrat. Ini kalau dikuadratkan berarti kan pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan sehingga diperoleh 2X. Oke, kalau penjumlahan berarti awalnya adalah perkalian. Jadi 2 pangkat X kuadrat ditambah 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 min 24 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan 2X sama dengan P-nya. Sehingga kita peroleh P kuadrat plus 2 kali pangkat 1 adalah 2, jadi 2 kali P, 2P, min 24 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan menjadi P plus 6, dikalikan P min 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh P-nya sama dengan 6 atau P-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari X-nya. Untuk P sama dengan 6 tidak mungkin, karena P-nya sama dengan 2 pangkat X. Oke? 2 pangkat X berarti bentuk pangkat dari 2. Kelipatannya 2. Oke, tidak ada yang bernilai 6. Oke, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Tidak ada 6. Jadi tidak mungkin. Nah, sekarang untuk P-nya sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan P, lalu 2 pangkat X, P-nya adalah 4, 2 pangkat X sama dengan 4, 2 pangkat X kita rubah 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2-nya sudah sama, berarti kita coret, maka kita peroleh X-nya sama dengan 2. Jadi nilai X yang memenuhi 2 pangkat 2X plus 2 pangkat X plus 1 min 24 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 2. Oke, lanjut. Dan soal yang kedua. Sekarang, umur Andi 2 kali umur Budi. 5 tahun yang lalu, hasil kali umur Andi dan Budi adalah 75. Tentukan umur Andi dan Budi sekarang. Oke, kita misalkan terlebih dahulu Andi adalah A dan Budi adalah B. Maka untuk masa sekarang, oke, Andi sama dengan 2 kali umur Budi. Ini umur Andi 2 kali umur Budi. Oke, 5 tahun yang lalu, hasil kalinya, berarti ketika A min 5 dikalikan dengan B min 5, hasilnya adalah 75. 5 tahun yang lalu. Nah, kita rubah terlebih dahulu, A-nya menjadi 2B. Oke, 2B min 5 dikalikan B min 5 sama dengan 75. Kita kali silang menjadi 2B kuadrat min 15B plus 25 sama dengan 75.
Masih ingat ya mengalih silang ini? Jadi 2 kali B, 2B kali B, 2B kuadrat, lalu 2B kalikan min 5, min 10B. Lalu min 5B kalikan min 5 kali B, min 5B. Jadi kita peroleh min 15B, lalu min 5 kali min 5 menjadi plus 25 kali pelangi. Oke ya. Nah, ini kita masukkan ke sana 25-nya kurang 75 berarti menjadi 2B kuadrat min 15B min 50 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan berarti menjadi 2B plus 5 dan B min 10 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan min 5 per 2 atau B-nya sama dengan 10. Untuk yang P-nya sama dengan min 5 per 2 tidak mungkin karena umur tidak mungkin negatif. Sini negatif jadi tidak mungkin. Jadi kita gunakan yang untuk B-nya sama dengan 10. Jadi umur Budi sekarang adalah 10. B itu umur yang sekarang ya. Jadi bukan 5 tahun yang lalu, tapi sudah yang sekarang. Karena di sini yang dikurangkan. Umur sekarang dikurang 5. Umur B sekarang dikurang 5 untuk 5 tahun yang lalu. Ya, jadi B itu sudah yang umur sekarang. Maka kita cari A-nya. A adalah 2 kali B, berarti A 2 kali 10. Umur A sekarang adalah 20. Jadi, sekarang umur Andi adalah 20 tahun dan umur Budi adalah 10 tahun. Nah, banyak sekali latihan soal yang tentang persamaan kuadrat yang berupa soal cerita seperti ini. Bisa tentang luas, keliling, dan luas, itu akan menjadi soal persamaan kuadrat juga. Jadi banyak, kalian boleh cari sendiri latihannya lalu dikerjakan untuk menambah pengetahuan kalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.